Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syartini Wijaya dalam mata kuliah Pengantar Ekologi Lanskap ARL 332. Pada kuliah hari ini saya akan mencoba menjelaskan hal-hal yang akan kita pelajari, yaitu ada terkait konektivitas, connectedness dan koridor, kemudian bagaimana tentang hewan dan tumbuhan bergerak di dalam lanskap, dan yang terakhir itu tentang konsep metapopulasi. Nah, dalam lanskap, sebagaimana kita ketahui bahwa lanskap itu sangat beragam. Nah, dalam keberagamannya itu, antar page itu melakukan pergerakan melalui koridor, sehingga konektivitas antar page itu sangat penting dipelajari di dalam ekologi lanskap. Nah, sebagaimana kita lihat di dalam struktur lanskap, bahwa koridor adalah struktur lanskap yang berbentuk memanjang, ya, dengan fisik yang jelas nyata berbeda dengan bentuk page dan matrik. Nah, untuk bentuk yang sangat umum itu kita bisa lihat adalah bentuk hedgerow sebagai salah satu bentuk koridor yang ada di dalam lanskap. Dalam pergerakan satwa maupun tumbuhan di dalam lanskap, itu untuk satwa sendiri bisa bergerak dalam 3 bentuk, yaitu dalam home range-nya, kemudian dispersal, dan juga migrasi. Kalau home range itu pergerakan dalam skala kecil, ya, di mana di dalam home range ada juga konsep teritori, di mana di dalam teritori hewan itu mempertahankan wilayah kekuasaannya. Nah, kemudian ada dispersal, ini untuk pergerakan satu arah, di mana dilakukan oleh hewan ketika dia akan melakukan perpindahan, ya, dari wilayah asli atau yang merupakan home range-nya, ya, atau home range kedua orang tuanya menuju kepada habitat baru. Yang ketiga yang cukup menarik fenomena ini adalah migrasi. Ini juga pergerakan hewan dalam skala besar, ya, biasanya dilakukan secara siklus yang sudah jelas, itu dengan tujuan untuk mencari makan dan menghindari kondisi iklim yang tidak bersahabat buat hewan tersebut. Nah, migrasi dibagi dalam 2 tipe, yaitu latitudinal maupun migrasi secara vertikal. Nah, bagaimana hewan itu melakukan pergerakan, ya? Nah, ini didasari oleh 3 sebab, yang itu karena alasan ekonomik. Economic threshold ini adalah batasan dalam penggunaan sumber daya, terutama sumber daya makanan. Ketika sumber daya makanan semakin sedikit, nah, hewan akan melakukan pergerakan atau perpindahan untuk mencari sumber makanan baru. Kemudian ada konflik antar resource, ya, jadi ada konflik sumber daya yang terjadi pada suatu lanskap sehingga mendorong hewan untuk berpindah. Biasanya antara jantan betina, ya, yang kuat dan yang lemah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, dan ini menjadi sebab utama kenapa hewan itu bergerak di dalam lanskap, adalah untuk menghindari terjadinya inbreeding. Nah, inbreeding ini sendiri kita ketahui jika terjadi secara terus-menerus akan membuat hewan tersebut punah pada suatu lanskap karena kualitas dari hewan tersebut semakin menurun ketika terjadi inbreeding. Untuk pergerakan tanaman, ya, sedikit berbeda dengan hewan, jadi hanya dibedakan 2 dari jarak, karena kita tahu bahwa tanaman itu bergerak pasti dibantu oleh media tertentu, jadi bisa saja air, angin, ataupun oleh manusia. Sehingga untuk pergerakan tanaman ini hanya dalam 2 bentuk, yaitu pergerakan dalam jarak yang jauh, long distance, maupun pergerakan dalam jarak yang dekat atau short distance. Nah, biasanya membedakan jauh dan dekat ini tergantung ukurannya. Jadi misalnya biji yang besar, ya, pohon kelapa itu melakukan pergerakan dari buahnya yang kemudian masuk ke sungai, ya, bergerak terus seperti itu. Nah, konsep terakhir yang ingin saya jelaskan adalah terkait metapopulasi. Jadi metapopulasi ini juga penting dipahami sebagai salah satu konsep untuk kita melihat bagaimana hewan, ya, itu bergerak di dalam lanskap. Jadi metapopulasi terbentuk karena ada
kelompok dari spesies yang sama itu terpisah dalam daerah yang berbeda, sehingga ada yang menjadi source-nya, ada yang menjadi sinks-nya gitu ya. Jadi ada yang sumbernya habitat yang besar dan habitat yang kecil dari spesies yang sama. Nah, saya rasa rangkuman yang saya jelaskan hari ini cukup menjadi pengantar untuk kuliah kita mengenai topik koridor dan konektivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.